HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jangan pernah meninggalkan hati nurani di saat kaki melintasi jalan terjal takdir dan nasib. Rana kehidupan ini benar bahwa dunia ini seringkali kita mesti pinjam api nurani untuk selalu setia menerangi jiwa yang awidya ini dalam ranah kehidupan, dalam punarbawa ini. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Ini bulan ke-8 Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah, untuk mengimplementasikan Nawaksara, kami menghadirkan berbagai tayangan menarik yang kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Jangan pernah sampai meninggalkan hati nurani, karena hati nurani yang suci adalah lentera jiwa ini, adalah pancaran sang Yang Widi, adalah pancaran sang Yang Widi. Jangan pernah meninggalkan hati nurani di saat kaki melintasi jalan terjal takdir dan nasib. Ranah kehidupan ini benar bahwa dunia ini jangan pernah sampai meninggalkan hati nurani, karena hati nurani yang suci adalah lentera jiwa ini, adalah pancaran sang Yang Widi, adalah pancaran sang Yang Widi. Jangan pernah meninggalkan hati nurani di saat kaki melintasi jalan terjal takdir dan nasib. Ranah kehidupan ini benar bahwa dunia ini Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu. Kita berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya tengah mengenggam Wartam edisi 103 dengan banner Netiket Hindu. Nah, salah satu tulisan di Majalah Wartam edisi ini, Netiket Hindu, adalah tulisan Prof. Prakesuwardana dalam rubrik Warta Berita Manajemen Daring Hindu. Wow, sangat menarik sekali nih, karena media daring saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Dan seperti apa Prof. Praka mengulasnya dari sudut pandang manajemen dan Hindu? Langsung saja kita konfirmasi setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Prof. Praka, Napi Orti. Cek ya. Ya, sehat selalu ya. Ya. Nah, kali ini topik kita dalam rubrik Warta Berita Manajemen Daring Hindu. Nah, tentu 3 kata ini, manajemen, daring, dan Hindu, pemirsa sudah ketahui bersama ya. Nah, ketika digabungkan menjadi frase baru, bagaimana nih Ajib menjelaskan tentang ini? Oke, manajemen daring Hindu sama juga dengan manajemen daring yang lain ya. Pada dasarnya karena saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, apalagi ketika pandemi yang lalu, daring sangat berperan dalam kehidupan setiap orang,
di zaman modern seperti sekarang ini. Jadi daring itu sama dengan dalam jaringan atau dengan online. Jika orang berkomunikasi tidak langsung bisa tidak bertemu dengan orangnya, tapi bisa lewat media elektronik. Nah, kenapa kita kaitkan atau berkaitan antara manajemen daring dan dalam kehidupan sehari-hari? Karena hampir di setiap tindakan kita, di setiap keputusan kita itu sekarang ini pakai daring. Nah, lalu daring itu kaitannya dengan manajemen Hindu. Sama juga dengan yang lainnya, ketika komunikasi itu ada etika. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika daring ini, apakah itu medsos dan lain sebagainya, itu kadang-kadang itu yang terlanggar. Maka kita harus kembali kepada etika. Dan itu kita kaitkan dengan manajemen dalam Hindu itu sendiri. Oke, terima kasih Prof. Ake. Nah, sekarang berhubung tema Wartam edisi ini, Netiket Hindu, etika netizen Hindu, bagaimana sih tantangan dan peluang dari manajemen daring ini tetap memperhatikan susila Hindu, Prof? Ya, begini, daring ini juga bisa bagus, bisa jelek, sama juga dengan media-media yang lain. Apakah itu alat-alat dan lain sebagainya. Nah, ketika dia digunakan untuk bagus, tentu baik bagi kita. Tapi media daring ini juga sering digunakan untuk hal-hal negatif. Salah satu penyebaran hoax, membenci orang, memfitnah orang, dan itu cepat sekali tersebar. Ketika kita misalkan pakai digital seseorang, kita bisa lihat dari media daring ini. Dan yang ada di media daring termasuk media sosial. Dan kita bisa tangkap semua kegiatan orang dengan segala perilakunya. Nah, itu bagaimana dengan kaitannya dengan agama? Kalau agama Hindu, itu kembali lagi kepada etika. Boleh dikatakan media daring ini atau komunikasi daring ini sebenarnya dari sisi ilmu komunikasi kadang-kadang bertentangan. Ketika kita bicara komunikasi kan harus mencapai yang baik. Nah, ini di daring ini kadang-kadang bertentangan dengan yang itu. Oke, Prof. Nah, sekarang coba kita ambil contoh ya, penerapan ilmu manajemen dengan konsep-konsep Hindu ketika kita sedang melaksanakan proses daring itu. Misalnya saja, Prof, kita ambil contoh berdharma wacana, menyampaikan siar-siar ajaran agama Hindu melalui daring yang menjadi tren saat ini. Nah, bagaimana pandangan Prof? Mungkin bisa memberikan contoh nyatanya atau konsep-konsep yang dipraktekkan begitu? Begini, kita bisa memanfaatkan secara positif media daring ini dalam penyebarluasan informasi apapun. Kalau kita dalam istilah sekarang diseminasi penyebarluasan informasi, penyebarluasan suatu temuan penelitian misalnya, apalagi penyebarluasan ajaran-ajaran agama, tentu harus dipersiapkan supaya dengan manajemen persiapannya yang matang, lalu materi yang baik dan yang komunikatif dan tidak memerlukan waktu yang lama. Di media itu tidak lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit biasanya orang tidak akan mencermati dengan baik. Makanya dalam wacana maupun siapapun yang melakukannya, kalau bisa 5 menit dengan gaya-gaya anak muda sekarang. Itu yang paling penting ketika bicara tentang penyebarluasan informasi keagamaan. Pertama begini, ketika kita bicara tentang etika, akhlak dan lain sebagainya, maka bisa dimanfaatkan media daring ini secara maksimal. Berarti dengan waktu yang singkat memanfaatkan teknologi jaringan yang dan komunikatif singkat disampaikan dengan komunikatif dan gaya-gaya bahasa kekinian. Nah, itu dia. Cuma harus memang peganganlah etikanya. Oke, etikanya. Terakhir, Prof, pesan untuk pemirsa dan pembaca majalah Wartam di tulisan Wartam edisi 103 ini, manajemen dari Hindu. Ya. Di tulisan saya itu lebih banyak kepada Trikaya Parisuda sebenarnya. Bagaimana berpikir, berkata, berbuat disampaikan lewat media daring. Tentu yang baik. Ketika kita bicara Trikaya Parisuda adalah semuanya mengarah ke yang baik. Itu yang saya sampaikan dalam tulisan saya itu. Oke, terima kasih Prof. Demikian pemirsa, HiTV Channel 3 adalah tadi ngopi-ngobrol inspiratif manajemen daring Hindu. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa bisa baca majalah Wartam edisi 103 Netiket Hindu dan dapatkan di outlet-outlet atau agen-agen terdekat majalah Wartam di kota Anda. Saya Mirna Dewa dan Prof. Ake Swardana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu,
Gunakanlah medsos kanal YouTube untuk membuka HiTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Demikian tadi pemirsa ngopi ngobrol inspiratif. Selanjutnya Cemeti Cerah 5 menit. Berbahagia, ini amat penting untuk kita diskusikan agar menemukan rumusan yang nantinya akan menjadi petuah kita bersama sebagai umat Hindu, khususnya teman-teman kita yang suka berselancar di interconnection dunia maya agar mengetahui kepatutan dan kepantasan bersusila di media sosial. Netika Hindu, etika-etika netizen Hindu. Baik, para hadirin agar tidak jauh kemana-mana, mari kita batasi pengertian dan makna dari susila dalam kutip etika secara umum. Silakan Bapak Panita. Sebelum masuk kepada itu, izinkan dulu saya menyampaikan bahwa sekarang ini kita ada pada budaya digital, internet culture. Internet culture atau budaya jaringan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dan saya selalu mengajak semua umat sedharma, jangan membenci teknologi, jangan membenci perkembangan, melainkan bagaimana kita merangkul teknologi untuk kepentingan yang positif dan termasuk dalam penyebaran dharma. Etika atau etos adalah sesuatu yang menentukan kelayakan sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat. Etika atau susila tidak mempunyai hukum. Kalau salah, tidak ada hukum pidana, tetapi akan menjadi hukuman sosial. Itulah etika, karena bukan soal benar salah, bukan soal baik buruk, tetapi soal pantas atau tidak pantas. Jadi bedakan dengan hukum. Norma etika itu sifatnya sangat normatif dan itu adalah bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih Ibu Pandita. Selanjutnya kita bicara tentang internet. Interconnection networking, tentunya kita bicara tentang dunia maya. Sementara Hindu ini sudah mengenal Mercapada dan Mayapada. Lalu bagaimana nih penjelasannya tentang Mayapada Hindu? Saya dari dulu sebelum zaman internet sudah mempunyai pikiran bahwa antara Mayapada dan dunia pada itu bukanlah suatu yang terpisah secara dikotomis. Kedua-duanya mempunyai irisan dan kita tidak boleh memperlawankannya, melainkan keduanya harus ada pada keseimbangan. Saya sangat kagum pada para leluhur di Bali, tidak pernah mempertentangkan hitam dengan putih, tidak pernah mempertentangkan bumi dengan langit, tapi kedua-duanya dirangkum dalam suatu kesatuan yang harmonis. Sekarang kita mengenal Mayapada atau dunia maya. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh leluhur kita dulu persis terjadi sekarang. Itulah hebatnya Hindu. Nah sekarang dengan adanya dunia internet, dunia maya, maka ada suatu paradoks yang persis dikatakan oleh leluhur kita, bahwa yang maya itu adalah nyata dan yang nyata itu adalah maya. Kita tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang maya. Disinilah kita harus belajar surfing dengan baik dan mengkombinasikan kedua-duanya. Sekali lagi, jangan menolak teknologi. Oke, aplaus yang meriah sekali lagi. Kita sekarang melihat keadaan dewasa kini. Dunia maya tentu sudah merajalela saat ini, apalagi pada saat suasana new normal, dunia baru seperti work from home, pada saat COVID-19 ada work from everywhere, daring dan lain-lain. Nah, bagaimana pandangan Ratu Pandita melihat dampak dari dunia maya ini bagi dunia nyata?
sebagaimana saya katakan tadi, sekarang tidak ada lagi batas yang nyata antara dunia nyata dengan dunia maya. Karena yang maya itu menjadi nyata dan nyata itu menjadi maya. Oleh karena itu, maka pengaruh mempengaruhi antara keduanya itu sangat ketat, sangat intrikate, sangat begitu kuat saling mempengaruhinya. Dan kenyataannya, data menunjukkan bahwa untuk orang Bali dewasa ini 7 jam 42 menit hidup di dunia maya. Dari 7 jam 42 menit itu 3 jam 46 menit mereka bermain dengan media sosial. Itu data yang saya dapatkan dari Wia Sosial per hari ini. Dengan demikian sesungguhnya kehidupan kita satu hari 24 jam kan, tapi hampir 8 jam kita hidup dengan internet. Artinya sepertiga hidup kita itu sudah ada di dunia maya. Kemudian kalau 24 jam dikurangi waktu tidur lagi 8 jam, maka tinggal lagi 24 kurang 8 16. 8 jam di dunia maya. Artinya kehidupan kita di dunia maya dengan dunia nyata itu 50-50%. Itu kenyataan berdasarkan statistik Wia Sosial per hari ini. Nah, bagaimana pengaruhnya? Jelas sekali bahwa kita ini 50%-nya sudah ada di dunia maya. Cerita yang kita ceritakan adalah cerita dunia maya. Apa yang saya katakan tadi, data itu juga saya peroleh dari dunia maya. Tetapi dunia maya itu menjadi nyata karena itu data. Berikutnya nih Pandita, Hindu sebagai harmoni, inspiring, natural diversity, and unity. Bagaimana peran makna ini di dunia maya dan di dunia nyata? Tapi sebelum Ide Pandita menjawabnya, ada baiknya kita dengar bersama nasihat paling sederhana adalah senyum, sapa, salam dunia nyata atau dunia maya, seperti lirik para 3 kidung Hindu. Senyum, salam, sapa. Kini kita sedang menjadi siswa di sekolah kehidupan, belajar tatwa susila ajaran untuk dasar
Sapa. Lirik-lirik Kidung Hinduni ini merupakan ejawantah hal yang paling sederhana dalam pergaulan sosial. Hindu mentransformasikannya menjadi konsep tatwa susila acara, lalu menurunkannya menjadi Trikaya Parisuda, Panca dan Dasa Yamabrata juga Panca dan Dasa Niyamabrata menjadi susila Hindu Dharma. Nah, para hadirin dan Ida Pandita, kita kembali nih ke pertanyaan semula. Hindu sebagai harmoni, inspiring, natural diversity, and unity. Bagaimana peran makna ini di dunia maya dan dunia nyata, Ida Pandita? Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Farisia, terima kasih atas kerjasamanya dan maaf jika ada yang tak berkenan. Sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098015000076695 mendukung Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.